Perkenalkan, nama saya Puput Anggraini dari kelas 12 di kelas 1. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil laporan praktek kerja lapangan saya yang sudah saya laksanakan selama kurang lebih 6 bulan di Foto AP Studio. Oke, kali ini saya memasuki presentasi saya di laporan praktek kerja lapangan di Foto AP Studio. Alamat Jalan Lintas Lubuk Julian Baturoto, periode 2023-2024. Oke, masuk ke halaman pertama, yaitu identitas. Perkenalkan, nama saya Puput Anggraini, saya duduk di kelas 12 DKP 1. Alamat saya Baturoto. Oke, kita masuk ke penjelasan PKL. Kita masuk ke latar belakang praktek kerja lapangan. Pasti orang banyak bertanya-tanya itu kenapa praktek kerja lapangan. Oke, praktek kerja lapangan atau PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan, keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menyesuaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan menyediakan tenaga kerja. Yang kedua yaitu ada tujuan praktek kerja lapangan. Yang pertama, dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa atau siswi. Yang kedua, melatih keterampilan yang dimiliki siswa-siswi sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, menambah kreativitas siswa-siswi agar dapat mengembangkan bakat yang terdapat dalam dirinya. Yang kelima, sebagai pengalaman diri mengkaji konsep-konsep yang didapat selama pendidikan sehingga terbiasa dengan lapangan kerja. Oke, yang ketiga ada manfaat praktek kerja lapangan atau sering disebut PKL. Pada hakikatnya, suatu kegiatan dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat tertentu dengan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktek kerja lapangan selama PKL. Oke, yang pertama, menambah dan mengembangkan sikap mandiri untuk memasuki dunia usaha nantinya. Yang kedua, meningkatkan dan menetapkan disiplin ilmu yang sudah dapat serta menambah kemampuan siswa untuk terjun langsung ke lapangan. Yang ketiga, menambah pengalaman siswa-siswi agar tidak ragu lagi menghadapi suasana lingkungan kerja. Oke, yang berikut adalah tentang perusahaan. Tentang perusahaan ini adalah HP Studio adalah HP foto yang telah dirintis sejak 2016 dan kini bernaung dalam HP Studio. Mengapa diberi HP foto awal? Mulanya merintis masih freelance, masih di rumah orang tua yang beralamat di Desa Baturoto. Sejarah jalannya waktu HP Studio sudah mulai merintis buka studio sejak 2018 walaupun masih mengontrak di Karanganyar 1 di rumah tumbuh. Bersyukur alhamdulillah di tahun 2021 HP Studio sudah berdiri sendiri, mempunyai foto sendiri. Dan berikutnya yaitu aset perusahaan. Aset perusahaan studio terdiri dari 8, yaitu ada kamera Nikon, kamera Canon, tripod, flash, softbox, mobil, komputer, dan stand frame. Oke, berikutnya adalah jam kerja perusahaan. Jam kerja perusahaan HP Studio adalah mulai dari jam 9.8 sampai jam 1. Istirahat adalah jam 12 dan HP Studio buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Boleh dilihat di bawah ya. Oke, kita memasuki yaitu kegiatan praktek kerja lapangan yaitu dasar teori. Pada bab ini saya akan membahas aktivitas yang dilakukan selama menjalani praktek kerja lapangan di studio HP Studio yang difokuskan pada bagian fotografi indoor dan outdoor. Praktek kerja industri saya yaitu pertama, buka aplikasi Photoshop, klik file, pilih open, cari foto yang diinginkan, kemudian klik open. Setelah foto dibuka, klik quick selection tools pada bagian kiri menu. Selanjutnya, seleksi bagian-bagian foto yang ingin kita percantik. Nantinya, contoh di sini saya seleksi pemandangan karena ingin mempercantik tampilan latar belakang tersebut. Oke, setelah diseleksi, kita lanjut memilih menu image atau di bagian atas adjustment lalu pilih house saturation. Jadi di sini saya ingin membuat pemandangan jadi hitam putih, atur volume saturation menjadi paling rendah seperti
Saya klik kanan pada foto, lalu klik select inverse, maka nanti hasil seleksinya akan berubah. Buka lagi image adjustment, hold saturation, lalu atur settingnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah foto selesai diberi pengaturan saturasi, kita bisa lanjut dengan memberi efek tertentu pada foto biar semakin cantik. Klik kanan pada foto lalu pilih deselect untuk menghilangkan seleksi. Lihat pada menu bagian atas, klik filter, render, lens flare. Lalu atur brightness lens flare sesuai keinginan. Letakkan fokus cahaya di bagian pojok kurang lebih seperti ini. Klik OK, maka foto Anda sekarang sudah berhasil diedit. Saya tinggal menyimpan dengan cara klik file, save as, lalu simpan, sedangkan untuk formatnya atau ke format JPG saja agar bisa dibuat lagi lain kali. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang pertama yaitu berhasilnya pelaksanaan praktik kerja lapangan ini ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksana PKL dengan instruktur atau pembimbing PKL. Yang kedua yaitu praktik kerja lapangan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bagaimana kondisi nanti seandainya telah masuk ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu praktik kerja lapangan ini juga bisa disebut sebagai pelengkap dan suatu proses pematangan atau pematapan kelak ketika berada pada dunia kerja. Oke, adapun saran. Yang pertama, sebaiknya PKL dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar dapat lebih mendalam untuk menggali ilmu yang ada di dunia usaha lapangan khususnya di bidang desain komunikasi visual. Yang kedua yaitu jangan pernah puas dengan hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, penerapan disiplin diharapkan dapat lebih diangkatkan karena sangat menjunjung dalam pelaksanaan PKL di lapangan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi.